Hai guys, aku Lia. Kali ini aku mau share persiapanku Hamin 3 bulan berangkat ke Edinburgh. Jujur, Hamin 3 bulan berangkat ke Edinburgh udah mulai banyak persiapan aku yang kelihatan hasilnya, kayak misalnya visa, accommodation, join ke komunitas, dan juga beberapa barang lain yang aku persiapin untuk bawa ke sana. Di video kali ini, aku mau share gimana sih proses aku mempersiapkan hal-hal tersebut dan juga fun fact apa yang aku baru tahu ketika proses persiapannya. Semoga teman-teman yang nonton bisa terbantu dengan sharing aku kali ini dan saat proses persiapannya jadi nggak kaget. Dimulai dari proses pembuatan student visa. Untuk tahapan pembuatan visanya sendiri, itu kurang lebih ada 4 tahapan. Yang pertama tentunya mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Lalu isi form UKVI, membayar biaya visa dan IHS atau asuransi kesehatan, upload dokumen dan juga booking appointment di webnya VFS, dan datang ke VFS untuk foto dan scan biometrik. Untuk persyaratan dan dokumen apa aja yang dibutuhkan, teman-teman bisa langsung cek aja di website berikut ini. Nanti linknya juga akan aku taruh di description box. Dari semua persyaratan dan dokumen tersebut, ada 2 yang mau aku highlight. Yang pertama CAS dan ATAS. CAS atau Confirmation of Acceptance for Studies adalah nomor bukti resmi dari universitas yang menjamin kalau teman-teman memang akan belajar ke universitas tersebut. Jadi kasarannya ini adalah bukti kalau universitas akan mensponsori izin tinggal teman-teman selama di UK. Sedangkan ATAS singkatan dari Academic Technology Approval Scheme. Ini adalah semacam persetujuan keamanan dari pemerintah UK untuk beberapa jurusan tertentu sebelum mengajukan student visa. Semua international student butuh CAS untuk apply student visa ke UK, tetapi tidak semua jurusan butuh ATAS untuk apply visa. Gimana cara taunya? Teman-teman bisa lihat aja di LOE teman-teman, biasanya akan di-state apakah membutuhkan ATAS atau tidak. Gimana cara mintanya? Teman-teman bisa langsung request aja ke universitas masing-masing setelah teman-teman dapat unconditional offer. Nah, fun fact yang aku baru tentang CAS itu adalah ternyata di University of Edinburgh untuk intake September itu nomor CAS-nya baru akan diproses di bulan Mei. Sedangkan kita sudah bisa request dari setelah kita dapat unconditional offer kan. Yang mana itu ada yang udah request dari Desember, Januari, Februari, dan sebagainya. Tapi itu semua baru akan diproses di bulan Mei. Nah, ini lumayan bikin deg-degan sih, karena jadinya nunggunya lama banget kan. Jadi insecure sendiri gitu, kayak kok nggak keluar-keluar? Apakah ada yang bermasalah dengan request gue? Tapi ternyata kita baru tahu kalau emang diprosesnya dari bulan Mei, dan setelah diproses pun keluarnya itu nggak serentak, jadi per orang itu bisa beda-beda dapat kasnya. Temenku ada yang dapat di awal Mei, aku sendiri dapatnya di pertengahan Mei, dan bahkan temanku yang lain itu juga ada yang dapatnya baru di awal Juni kemarin. Informasi ini mungkin akan sangat membantu mengatasi kecemasan teman-teman kalau emang lagi nungguin CAS. Another persyaratan visa yang aku mau bahas di sini adalah TB test atau tes tuberkulosis. Jadi sebagai penduduk yang tinggal di Indonesia, kita diwajibkan untuk melakukan tes TB sebelum mendaftar visa ke UK. Untuk detail persyaratannya, teman-teman bisa langsung cek aja di website berikut ini, yang akan aku taruh juga di description box seperti biasa. Untuk rumah sakit rujukan yang bisa kita datangi untuk tes, itu juga diatur oleh pemerintah UK. Teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya, di sana ada listnya beserta dengan persyaratan dokumen apa aja yang harus dibawa saat tes ke sana, dan juga ada harga tesnya. Nah, fun fact yang aku baru tahu, ternyata harga tes TB yang tertera di UKVI itu bisa berbeda dengan harga aslinya saat kita datang ke rumah sakit. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya itu di RSPI dan RS Premier dua-duanya harganya sama, yaitu Rp850.000. Tetapi saat aku kemarin tes di RS Premier Jatinegara, harganya itu cuma Rp760.000. Jadi lumayan banget buat hemat. Another fun fact tentang rumah sakit rujukan TB test adalah ternyata untuk booking jadwal appointment itu biasanya jadwalnya padat banget. Contohnya kayak kemarin aku coba mau booking di RSPI, jadwalnya itu udah penuh untuk 2 minggu ke depan, jadi aku baru bisa tes di 2 minggu lagi. Tapi kalau di RS Premier itu jadwalnya lebih longgar. Contohnya waktu aku kemarin aku telepon di hari Jumat untuk book appointment, dan ternyata hari Senin minggu depannya itu ada yang available, jadi aku bisa langsung tes di minggu depannya.
Jadi kalau waktu teman-teman terbatas atau waktunya mepet, teman-teman bisa coba ke RS Premier. Proses tes TB sendiri sebenarnya seperti MCU pada umumnya. Jadi pertama-tama kita harus booking appointment dulu di rumah sakit yang mau kita tuju. Setelah itu tinggal datang aja ke rumah sakitnya dengan membawa dokumen yang diperlukan. Setelah sampai di rumah sakit, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi formulir data diri dan juga screening tes TB. Pertanyaannya itu kurang lebih apakah kita pernah punya penyakit TB atau apakah pernah bersinggungan dengan penderita TB dan sebagainya. Setelah kita isi data dan screening tersebut, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan payment dan setelahnya langsung melakukan tes TB-nya. Tes TB-nya sendiri bentuknya itu adalah ronsen toraks atau dada atas. Fungsinya itu adalah untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru kita, apakah normal atau ada indikasi ke arah TB. Setelah selesai semua, kita tinggal tunggu aja hasil dari tesnya. Beberapa rumah sakit ada yang hasilnya keluar dalam 1 hari kerja setelahnya, atau ada juga yang bahkan sore itu udah bisa diambil. Jadi make sure tanya aja ke perawatnya. Kalau hasilnya bagus, nanti kita akan dapat report dan juga sertifikat yang menerangkan kalau kita terbebas dari indikasi TB dan juga hasil dari ronsennya. Tapi kalau ternyata hasilnya itu ditemukan sesuatu yang abnormal atau indikasi ke arah TB, maka kita akan diarahkan untuk melakukan tes putum atau tes dahak. Jadi kita kumpulkan sampel dahak kita untuk diteliti lebih lanjut, yang prosesnya itu kurang lebih 8-10 minggu. Lama banget kan? Dan biayanya kalau nggak salah tuh sekitar 4 jutaan. Ini udah lama, mahal lagi. Amin seminggu aku tes TB itu aku bener-bener insecure banget sih dalam menjaga diri. Jadi aku bener-bener ngindarin makanan manis, minuman dingin-dingin, terus juga kemana-mana pakai masker, karena Jakarta polusinya bukan main kan, dan juga takut ketularan kalau misalnya ada yang lagi flu tuh jadi parno banget gitu loh kemana-mana, karena aku takut banget hari H tesnya tuh aku kenapa-napa, karena dari awal udah di brief juga saat booking appointment kalau kondisi kita harus benar-benar sehat, nggak boleh batuk, pilek, flu, ataupun radang tenggorokan tuh nggak boleh, karena pastinya akan mempengaruhi hasilnya. Jadi saranku buat temen-temen yang lagi mau tes TB, jangan lupa jaga diri baik-baik. Another tips dari perawatnya waktu aku booking appointment kemarin adalah perbanyak minum air putih. Sebenarnya aku juga nggak tahu ngaruhnya apa ke hasil ronsen, tapi ya itu salah satu tips dari perawatnya sih. Setelah dokumen dan persyaratannya udah lengkap semua, kita bisa langsung isi formulir di UKVI. Nah, another fun fact yang aku baru tahu juga, ternyata dalam mengisi formulir UKVI itu nggak harus langsung disubmit. Jadi ada fitur save-nya. Jadi kita bisa nyicil nih ngisinya, bisa di-save dulu dan dilanjutkan besok harinya. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga ada batas expired untuk formulirnya. Setelah isi formulirnya, kita bisa langsung payment untuk biaya visa dan IHS-nya. Nah, yang aku baru tahu juga, ternyata dua biaya ini itu bayarnya sendiri-sendiri, jadi nggak digabung. Pertama-tama kita bayar biaya IHS-nya dulu, which is adalah asuransi kesehatan di UK. Dan setelah selesai membayar IHS, kita bisa lanjut untuk bayar visa. Untuk detail biayanya, teman-teman bisa refer ke websitenya UKVI juga, yang akan aku taruh di description box, karena bisa jadi harganya itu akan update dari waktu ke waktu. Tapi kalau untuk pengalaman aku kemarin, aku bayar di bulan Mei 2026, biayanya itu adalah segini. Untuk currency-nya memang dalam USD, tapi teman-teman bisa bayar menggunakan kartu kredit atau debit yang ada Visa atau Mastercard-nya. Nggak usah khawatir kalau pakai bank di Indonesia, karena nanti akan terkonversi otomatis ke rupiah. Untuk case aku kemarin, kurang lebih kalau di-convert ke rupiah itu sekitar 43 juta rupiah. Karena dolarnya lagi naik. Kalau udah selesai, teman-teman bisa langsung ke webnya VFS untuk upload dokumen yang dibutuhkan dan juga booking appointment untuk foto dan scan biometrik. Kalau aku kemarin di VFS Jakarta, yang alamatnya itu ada di Mall Mega Kuningan. Prosesnya sendiri sangat cepat, cuma 10 menit deh kira-kira. Jadi kita tinggal datang aja, ambil nomor antrian, terus nanti dipanggil untuk masuk ke ruangannya. Akan ada verifikasi data dulu, seperti menanyakan nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Setelah itu lanjut foto, scan biometrik atau fingerprint. Dan setelah itu selesai. Aku dapat free SIM card untuk di UK.
Setelah itu permohonan visa kita akan dikirim dan prosesnya kurang lebih 15 hari setelah kita foto dan scan biometrik di VFS. Nanti hasilnya akan dikirim ke email kita karena sekarang itu semua bentuknya udah e-visa, elektronik. Kalau aku kemarin kebetulan cuma seminggu setelah aku foto dan scan biometrik, visanya udah langsung jadi. Kalau visanya udah jadi, kita bisa langsung bikin akun UKVI dan konekin e-visa kita ke akun UKVI kita. Kalau teman-teman pengen aku bahas lebih detail tentang visa student ke UK, komen aja di bawah, nanti akan aku buatkan video terpisah. Selanjutnya, hal yang aku udah siapin hamin 3 bulan berangkat ke UK adalah accommodation. Akomodasi atau tempat tinggal itu adalah salah satu komponen yang paling pusing mikirinnya, yang pertimbangannya harus paling banyak karena harganya mahal, mungkin bisa sepertiga lebih dari uang bulanan kita di sana. Dan kita akan menghabiskan banyak waktu tinggal di situ. Jadi untuk akomodasi ini benar-benar aku pikirin banget. Ada banyak faktor yang aku pertimbangin. Yang pertama dari tipe akomodasinya, harga, lokasi, dan fasilitasnya. Di sini aku akan bahas singkat aja beberapa poin yang menjadi pertimbangan besar aku dan aku baru tahu. Kalau teman-teman mau aku bahas lebih detail mengenai akomodasi di Edinburgh, boleh komen aja, nanti aku buatkan video terpisah. Dari tipe akomodasi sendiri, ada 2 jenis yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah University Accommodation atau akomodasi yang dikelola oleh universitas. Dan yang kedua adalah Private Accommodation. Awalnya, aku mau ambil University Accommodation aja, karena menurutku itu lebih praktis dan udah nggak usah mikirin lain-lain lagi gitu, kayak apakah ini scam, apakah bills include, dan sebagainya. Karena biasanya University Accommodation itu udah all in dan udah legit pasti ada gitu, karena ya yang ngelola universitas. Tapi ternyata di University of Edinburgh itu sistem pemilihan akomodasinya, jadi kita harus pilih 5 akomodasi yang mau kita pilih. Harus 5, nggak boleh kurang. Nah, dari 5 pilihan itu ada 4 akomodasi yang aku beneran pengen dan cocok secara harga, fasilitas, dan tipe kamarnya. Tapi karena kita harus masukin 5, jadi yang satu lagi ini aku masukin yang harganya murah, tapi sebenarnya itu jauh banget dari lokasi kampus aku. 5 pilihan ini semuanya akan di-treat equally sama universitas. Jadi nggak ada prioritasnya nih. Lumayan deg-degan karena dari 5 pilihan itu ada satu kan yang sebenarnya aku nggak pengen nih. Dan ternyata aku dapatnya yang satu itu dong, yang paling jauh. Akhirnya aku nggak jadi ambil University Accommodation itu, tapi untungnya aku dapat Private Accommodation yang harganya jauh lebih murah daripada 4 pilihan aku sebelumnya itu. Walaupun hal yang harus aku korbankan adalah kamar mandinya sharing, karena sebenarnya aku lebih prefer untuk kamar mandi dalam ya. Cuma ya gimana ya udahlah. Private Accommodation yang aku book ini tipenya itu adalah flat, dimana isinya itu ada 6 kamar. Jadi nanti aku akan sharing kitchen dan kamar mandi dengan 5 orang lainnya. Untungnya lagi, flatmate aku mayoritas itu orang Indonesia, jadi lumayan tenang karena ya sama-sama Indo, jadi kalaupun ada perbedaan pendapat ataupun kebiasaan, harusnya nggak beda-beda banget ya, karena masih sama-sama Indo. So so excited. Hal penting yang aku baru tahu saat aku research accommodation adalah Edinburgh itu kotanya hilly banget teman-teman. Jadi banyak bukit-bukitan, akan sering naik tangga, nanjak, turun, segala macam. Jadi saat kita cari accommodation penting banget untuk cari tahu gimana rute perjalanan kita dari accommodation ke kampus kita. Ini awalnya aku nggak tahu akan sepenting itu, sampai ada salah satu student di sana yang cerita kalau dia harus pindah akomodasi gara-gara rute perjalanan dia dari akomodasi ke kampus itu nanjak banget. Jadi dia sampai sakit dan harus pindah akomodasi. Karena di sana mostly kita akan jalan, jadi ini merupakan poin yang sangat penting ya untuk diperhatikan. Nah, gimana cara taunya? Yang pertama tentunya tanya teman-teman yang udah tinggal di sana duluan. Kita bisa tanya daerah yang kita mau tuju itu konturnya seperti apa. Yang kedua, teman-teman bisa manfaatkan Google Maps. Aku juga baru tahu metode ini, jadi gampang banget caranya. Teman-teman tinggal ketik aja alamat akomodasi teman-teman dan juga alamat kampus teman-teman. Lalu pilih modenya itu bicycle. Karena kalau modenya bicycle, kita bisa lihat inklinasi dari perjalanan tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu apakah rutenya itu menanjak, menurun, atau landai. Persiapan aku lainnya, di Hamin 3 bulan ini, aku juga udah banyak gabung ke komunitas dan grup-grup pelajar di Edinburgh. Salah satunya adalah PPI Edinburgh atau Persatuan Pelajar Indonesia di Edinburgh.
Aku sangat rekomen banget untuk teman-teman yang lagi mau berangkat ke luar negeri untuk reach out atau gabung ke grup PPI di negara masing-masing. Karena menurutku itu membantu banget untuk kita tahu informasi dan update-update terkini di negara sana. Dan kita juga bisa sharing sama teman-teman yang udah tinggal duluan di sana mengenai pengalaman mereka dan tips and trick untuk bertahan hidup di negara tersebut. Selain itu, kalau kita ada kendala dengan institusi di sana, misalnya dengan kampus ataupun landlords, itu mereka bisa bantu since mereka udah tinggal di sana duluan. Atau kalau kita mau viewing properti di sana, itu biasanya juga ada yang buka jasa viewing. Plus poin lainnya juga kita jadi punya kenalan di sana. Jadi saat kita sampai di sana kita nggak benar-benar sendirian, kita udah ada komunitas. Teman-teman bisa langsung reach out aja ke Instagramnya PPI negara masing-masing. Biasanya mereka punya grup chat masing-masing. Bahkan kalau di PPI Edinburgh sendiri, mereka ada buat sensus untuk ngedata mahasiswa-mahasiswa yang akan datang di tahun berikutnya supaya bisa terdata dan dibikinin grup dan kita nggak ketinggalan informasi penting. Kalau dari universitas, di Hamin 3 bulan ini mereka juga ada banyak ngadain webinar untuk overholdernya terkait persiapan keberangkatan dan settle-in di sana. Mulai dari proses pembuatan visa dan imigrasi, pencarian akomodasi, fasilitas-fasilitas yang mereka tawarkan, dan how to navigate the city. Di tingkat fakultas juga udah ngadain webinar tentang introduction mengenai fakultas dan jurusan-jurusannya. Juga ada webinar bersama dengan alumni supaya kita bisa dapat gambaran akan seperti apa sih nanti kuliahnya di sana. Overall aku excited banget sih karena akan ketemu banyak teman baru dan punya pengalaman baru lagi yang aku belum pernah cobain sebelumnya. Selanjutnya, barang-barang apa aja yang udah aku siapin untuk berangkat ke Edinburgh. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang udah aku beli, kebanyakan masih aku research, karena ya mungkin masih 3 bulan anyway ya, jadi belum kerasa harus beli sekarang gitu. Yang pertama ada sepatu. Sepatu ini researchnya lumayan lama, karena seperti yang kita tahu, Edinburgh itu kotanya sering hujan. UK lebih tepatnya. UK itu gloomy banget, sering hujan. Jadi aku cari sepatu yang emang waterproof dan juga gripnya itu kuat karena kebanyakan jalanan di sana itu adalah cobblestone yang which is mungkin akan licin. So far research aku berhenti di Hoka Transport Gore-Tex. Cuma permasalahannya sepatu ini tuh kayak barang goib. Susah banget dicarinya. Aku udah keliling-keliling mall di Jakarta tuh nggak ada semua. Semuanya nggak punya series Gore-Tex. Akhirnya aku beli langsung di websitenya Hoka. Dan kalian tahu apa? Size-nya kekecilan. Sebel banget dan nggak bisa tuker size, jadi aku harus return dan nunggu refundnya dan beli lagi nanti. Selain itu aku juga research koper karena nanti kamar akomodasiku tuh lumayan kecil size-nya, jadi aku harus mindful dalam memilih size koper. Aku cari koper yang bisa di nesting, jadi contohnya kayak size cabin bisa dimasukin ke size medium, medium bisa masuk ke large. Cuma brand-brand koper itu pada nggak ngasih info tentang mereka bisa di nesting apa enggak. Jadi kayaknya aku perlu datang langsung ke department store offline untuk lihat langsung apakah bisa di nesting apa enggak. Karena kalau cari di internet, kebanyakan nggak ngasih informasi tersebut. Kalau teman-teman punya rekomendasi brand koper yang bagus dan bisa di nesting, boleh banget kasih rekomendasi kalian di kolom komentar. Apalagi ya, sebenarnya banyak perintilan yang udah kepikiran tapi kayak belum dibeli gitu loh, dan aku jadi nggak inget apa aja. Oh, satu lagi mungkin yang lumayan krusial itu adalah bidet. Karena seperti yang kita tahu, negara-negara western itu biasanya toiletnya itu nggak ada bidetnya, which is adalah masalah untuk kita orang Indonesia. Jadi sekarang aku masih research sih portable bidet apa yang paling bagus untuk dibawa ke sana nanti. Oke, jadi segitu dulu vlog persiapan keberangkatan aku kali ini. Sampai ketemu di vlog Hamin 1 bulan pindahan ke Edinburgh. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, jangan lupa tinggalin aja di komen. Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan video aku ini, jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lagi butuh informasi ini. See you guys on the next video. Bye!